Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Amma ba'du, kaum muslimin jamaah kajian bahasa Arab Masjid Asy-Syuhada, juga para santri-santriku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia, sehingga ya pada kesempatan hari ini kita dapat thalabul ilmi, ya kita dapat ya menuntut ilmu, ya walaupun dengan suasana atau keadaan yang berbeda. Kalau biasanya kita ya menghadiri majelis ilmu, datang ke tempat majelis ilmu, ke masjid, ke madrasah, ya, ke tempat-tempat kajian dan yang lainnya, ya, akan tetapi karena suatu hal ya kita menuntut ilmu ya melalui daring atau online. Akan tetapi ya dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya ya walaupun kita tidak pergi menuju ke tempat disampaikannya ilmu, ya kita hanya berdiam diri di rumah, di tempat kita, akan tetapi kita membaca, menulis, memahami, menghafal, maka itu juga termasuk salah satu masuk dalam hadis Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di dalam jalan tersebut dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Ya, termasuk ya kita di tempat kita, ya di rumah kita, tanpa keluar kemana-mana, akan tetapi kita berusaha untuk menghafal, membaca, mendengarkan dan seterusnya, maka itu termasuk dalam hadis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Para santri-santriku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan materi nahwu kita dari kitab Muhtarat, ya. Dan ini adalah pertemuan kedua secara online. Pertemuan kedua atau ketiga. Yang pertama adalah pembukaan, ya. Ini pertemuan ketiga atau kedua ya untuk penyampaian materi. Dan pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah telah kita jelaskan tentang makna tawabi. Tawabi, apa itu tawabi? Ya, ada berapa macam tawabi sudah kita sampaikan. Ya, bahwasanya tawabi adalah ya kalimat yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab. Karena makna dari tabi atau tawabi itu adalah pengikut. Maksudnya yaitu suatu kata yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal apa? Dalam hal i'rab. Jadi tawabi ini i'rabnya ya berubah-berubah. Bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, bisa jazm, ya menyesuaikan ya isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya rafa, maka tabi'nya juga rafa. Isim sebelumnya nasab, maka tabi'nya juga nasab dan seterusnya. Dan tawabi ini ada 4, telah kita sebutkan dahulu, ya. Yang pertama adalah na'at, ya, kemudian badal, kemudian taukid,
kemudian atop. Ya. Ya, urutannya ya terserah. Ini ada 4. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan sedikit tentang naat. Ya, kita telah sampaikan sedikit tentang naat, pengertiannya dan contohnya. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang naat. Ya, bisa kita lihat di papan tulis. Ya, judulnya atau pembahasan kita adalah an-na'tu atau sifat. Jadi naat ini ya biasa disebut dengan sifat. Jadi bebas. Ya kita bisa mengatakan naat atau sifat. Ya. Apa itu pengertiannya? Sudah kita sampaikan, yaitu huwa tabiun yadullu ala sifatin fi ismin qablahu. Tabiun yaitu suatu pengikut, kalimat yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab, yang menunjukkan sifat untuk isim sebelumnya. Jadi naat ini sifat, ya, sifat untuk isim sebelumnya. Kita ambil contoh, ya, misalnya, ya, jaa at-talibu al-mujtahidu. Jaa at-talibu al-mujtahidu. Telah datang murid laki-laki yang bersungguh-sungguh. Mana sifatnya, mana naatnya dalam kalimat ini? Ya, naatnya adalah al-mujtahid. Ya. Kok bisa? Ya, karena dia menunjukkan sifat untuk isim sebelumnya, untuk isim sebelumnya. Jadi at-talib di sini dia man'ut. Ya. Man'ut yang disifati. Mujtahid naat. Apa i'rabnya, apa bacanya? Ya, sesuai dengan man'utnya, sesuai dengan isim sebelumnya. At-talibu rofa, berarti di sini al-mujtahidu rofa juga. Ya, karena ya naatnya ini selalu ya i'rabnya mengikuti isim sebelumnya. Kalau man'utnya nasab, maka naatnya juga nasab. Misalnya, ra'aitu at-taliba al-mujtahida. Ya. Contoh yang lain, saya berikan contoh yang nasab. Ra'aitu at-taliba al-mujtahida. Saya telah melihat murid laki-laki yang bersungguh-sungguh. Kita lihat di sini. Al-mujtahid di sini menjadi nasab. Ya, kenapa? Karena man'utnya juga nasab. Ini sama. Ya, nasab, rofa, rofa. Ya, karena dia tabi, mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab. I'rabnya bagaimana? Ya, kemarin sudah kita sampaikan, ya kita berikan contoh dalam mengi'rab. Ya. Set i'rab dulu at-talib. Ya, at-talib di sini i'rabnya marfu'un. Wa alamatu raf'ihi at-talibu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu isim mufrad. Jadi harus ada 3 hal dalam i'rab: kedudukan, i'rab, tanda i'rab. Ya, sekali lagi satu i'rab, at-talibu fa'ilun, fa'il dari jaa, marfu'un. Ya, kalau fa'il itu berarti rafa, marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu isim mufrad. Al-mujtahid apa i'rabnya? Ya, al-mujtahid i'rabnya adalah ini. Na'tun atau sifatun. Marfu'un. Dia marfu juga karena mengikuti, karena isim sebelumnya juga marfu. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu isim mufrad.
Satu ulang, al-mujtahidu na'tun atau sifatun marfu'un wa alamatu rafihi adh-dhammah li'annahu ismul mufrad. Baik. At-talibah. Apa i'rab dari at-talibah di sini? Saya telah melihat murid laki-laki yang bersungguh-sungguh. At-talibah di sini adalah maf'ulun bihi, objek. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Li'annahu isim mufrad. Al-mujtahidah di sini apa? I'rabnya? Ya, i'rabnya adalah na'tun atau sifatun. Mansubun, mansub, nasab. Karena isim sebelumnya adalah nasab. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismun mufrad. Baik. Ya, ini sedikit tentang pengertian dan contoh dari na'at. Baik. Mafhum insyaallah. Insyaallah bisa dipahami ya. Kemudian ya kita lanjutkan ya pembahasan yang baru masih tentang na'at, subjudul yang baru yaitu macam-macam na'at. Macam-macam na'at. Macam-macam na'at. Baik. Ini subjudul anwa'u an-na'ti. Macam-macam na'at. Na'at ini ada dua. Na'at ada dua. Yang pertama an-na'tu al-hakiki, dan yang kedua an-na'tu as-sababi. Al-hakiki as-sababi. Baik. Jadi na'at ada dua. Yang pertama adalah na'at hakiki, dan yang kedua adalah na'at sababi. Ini ya harus dihafalkan, diingat. Pembagian na'at, na'at ada dua, na'at hakiki dan na'at sababi. Ya, kemudian kita jelaskan ya apa itu na'at hakiki dan apa itu na'at sababi. Baik. Baik, sekarang kita masuk kepada na'at hakiki. Ya, na'at hakiki. Ustaz hapus. Na'at hakiki. Apa itu na'at hakiki? Na'at hakiki adalah huwa ma dalla ala sifatin fi nafsi matbu'ihi. Baik. Huwa madalla ala sifatin fi nafsi matbu'ihi. Apa itu? Na'at hakiki yaitu ya apa-apa yang menunjukkan sifat untuk isim yang diikutinya. Fi nafsi matbu'ihi itu untuk isim yang diikuti. Ya.
Jadi sifatnya itu benar-benar untuk isim sebelumnya, untuk matbu'nya. Bukan untuk isim yang lain, bukan untuk kata yang lain. Jadi na'at itu adalah sifat. Nah, sifatnya ini untuk siapa? Ya, kalau na'at hakiki sifatnya untuk isim sebelumnya, untuk matbu'nya, isim yang diikutinya. Seperti contoh di atas yang sudah kita berikan tadi. Kita ambil contoh yang sudah kita tulis. Ja'a at-talibu al-mujtahidu. Ya, di sini ada sifat atau tidak? Ada na'atnya atau tidak? Ada. Ya, benar, al-mujtahid. Al-mujtahid itu adalah sifat atau na'at. Nah, sifat ini untuk siapa? Ya, untuk at-talib, untuk matbu'nya, untuk isim sebelumnya. Berarti al-mujtahid di sini adalah na'at hakiki. Karena dia menunjukkan sifat untuk isim sebelumnya, untuk matbu'nya. Kalau mujtahid di sini ya menunjukkan sifat. Sifatnya untuk siapa? Saya telah melihat murid laki-laki yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh itu siapa? Murid laki-laki. Isim sebelumnya, matbu'nya. Berarti sifat ini, na'at ini untuk isim sebelumnya. Yang bersungguh-sungguh adalah murid laki-laki itu. Saya telah melihat murid laki-laki yang bersungguh-sungguh. Berarti al-mujtahid di sini ini adalah na'at apa? Na'at hakiki. Na'at yang sesungguhnya, karena dia memberikan sifat untuk isim yang diikutinya. Ya, oleh karenanya namanya hakiki, na'at sifat yang sesungguhnya, karena sifatnya itu benar-benar ya untuk isim yang diikutinya atau matbu'nya. Baik. Ini na'at hakiki, dan seperti yang mungkin kita ketahui, na'at-na'at itu ya kebanyakan yaitu na'at hakiki. Kalau dimutlakkan na'at yaitu na'at hakiki. Kemudian ya, kalau na'at hakiki ya, cara membuatnya atau hukumnya ya, ini penting ya, perlu dihafalkan dan dipahami. Hukum na'at hakiki atau cara membuat na'at hakiki. Na'at hakiki ya, na'at hakiki ini harus mengikuti matbu'nya dalam 4 hal. Yang pertama i'rabnya, yang kedua nau'nya, jenisnya, yang ketiga adatnya, bilangannya, yang keempat adalah ta'yinnya, kejelasannya. Jadi ya, kaidahnya, cara membuatnya, na'at hakiki harus mengikuti matbu'nya dalam 4 hal. Yang pertama i'rab, yang kedua jenis atau an-nau', yang ketiga bilangan atau al-adat, yang keempat kejelasan atau at-ta'yin. At-ta'yin. Baik. Jadi na'at hakiki harus sesuai, harus sama dengan man'utnya ya, dengan matbu'nya, isim sebelumnya dalam 4 hal.
i'rabnya, ya. I'rabnya itu kalau isim sebelumnya rofa berarti naatnya juga harus rofa. Isim sebelumnya nasab, naatnya juga harus nasab. Ya. Isim sebelumnya jer, naatnya juga harus jer. Jadi harus sama. Yang kedua, jenisnya atau nau. Ya, jenis itu ya ada dua, mudzakkar dan muannas. Jadi kalau man'utnya itu mudzakkar atau muannas bentuknya, jadi menyesuaikan isim sebelumnya, menyesuaikan matbu'nya. Contoh misalnya di sini matbu'nya ya atau alif di sini mudzakkar atau muannas, ya mudzakkar. Maka naatnya bentuknya juga harus mudzakkar. Ini saya hapus ya untuk bikin contoh yang lain. Baik. Nah, misalnya kalau matbu'nya itu muannas, ya isim yang diikuti muannas, maka naatnya juga harus muannas. Ya, nggak boleh berbeda, karena harus sama dalam jenisnya. Contoh misalnya, Ja'at ya harus ta'anisnya wajib, karena muannas hakiki. Terus at-talibatu muannas. Di sini al-mujtahidatu. Baik, perhatikan di sini. Naatnya muannas al-mujtahidah. Kenapa? Karena isim sebelumnya juga muannas. Yang di atas al-mujtahidu mudzakkar tanpa tak marbutoh. Kenapa? Karena isim sebelumnya juga mudzakkar tanpa tak marbutoh. Jadi harus sama. Jadi kalau Ustadz bikin contoh misalnya ja'at at-talibatu al-mujtahidu, salah. Ya karena naunya jenisnya berbeda. Atau Ustadz bikin contoh ja'a at-talibu al-mujtahidatu, juga salah. Karena jenisnya berbeda. Padahal naat hakiki harus sama dalam jenis. Ya, ini yang kedua, harus sama dalam jenisnya. Yang ketiga, yaitu harus sama dalam bilangannya. Bilangan itu ya kalau isim ditinjau dari bilangannya ada 3. Mufrad yang menunjukkan 1, musanna yang menunjukkan 2, jamak yang menunjukkan lebih dari 2. Artinya kalau matbu'nya, man'utnya mufrad, maka naatnya juga harus mufrad. Kalau man'utnya atau matbu'nya musanna menunjukkan 2, maka ya naatnya juga harus musanna. Kalau matbu'nya atau man'utnya jamak, maka naatnya juga harus jamak. Saya bikin contoh. Ja'a at-talibu al-mujtahid. Di sini ini mufrad, ini juga mufrad. Sekarang kita rubah, kita ambil contoh kalau yang matbu'nya itu musanna, menunjukkan bilangan 2. Contoh ja'a at-talibani, menunjukkan 2, musanna, ketambahan alif dan nun. Maka ya naatnya, perhatikan naatnya al-mujtahidani. Telah datang 2 murid laki-laki yang keduanya bersungguh-sungguh. Nah, ini harus sama. Musanna. Kalau misalnya Ustaz bikin contoh ja'a at-talibani musanna, kemudian al-mujtahidu mufrad, maka salah. Atau kebalikannya, matbu'nya mufrad, naatnya musanna, juga salah. Contoh ja'a at-talibu al-mujtahidani, maka juga salah. Jadi sekali lagi bahwasannya ya naat
harus sesuai ya dengan matbu'nya dalam hal bilangannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, yaitu naat hakiki harus mengikuti atau sesuai dengan matbu'nya dalam hal kejelasan, ta'yin. Ya, kejelasan kalau isim ditinjau dari ta'yinnya itu ada dua, yaitu ma'rifat, dan yang kedua adalah nakiroh. Jadi kalau matbu'nya ma'rifat, naatnya harus ma'rifat. Matbu'nya nakiroh, naatnya harus nakiroh. Ya, contoh. Ya, mudahnya ya, di antara isim yang ma'rifat itu ada alif lam. Jadi kalau ada isim yang ada alif lamnya, ma'rifat dengan alif lam, maka naatnya juga harus ada alif lam. Contoh, jaa at-talibu. Perhatikan, di sini ma'rifat, ada alif lam. Maka naatnya juga harus ada alif lam, ma'rifat juga, al-mujtahid. Ya. Ini jaa at-talibani, ma'rifat. Ya, ada alif lamnya. Maka naatnya juga harus ma'rifat, al-mujtahidani. Ada alif lam. Ya. Kita bikin contoh yang nakirah misalnya. Jaa talibun mujtahidun. Ya. Lihat, jaa talibun. Ya, nakirah tanpa alif lam. Maka naatnya juga nakirah tanpa alif lam, mujtahidun. Ya. Jadi kalau Ustadz bikin contoh misalnya jaa talibun al mujtahidu, salah. Ya, karena man'utnya nakirah, ya naatnya ma'rifat. Atau dibalik, ya man'utnya atau matbu'nya ma'rifat, naatnya nakirah. Misalnya jaa at-talibu mujtahidun, maka juga salah. Jadi hukumnya, cara membuatnya, ya naat hakiki harus sama dengan matbu'nya atau isim yang sebelumnya dalam ta'yinnya atau kejelasannya. Jadi ini perlu dihafal, perlu dipahami. Ya, sehingga ya nantinya kita ya tahu dalam kalimat mana ya keberadaan naat, kita tahu. Ya, kalau kita suruh membuat ya contoh kalimat yang ada naatnya juga kita tidak salah. Ya, ingat ya hukumnya, cara membuatnya naat hakiki ya harus sama dengan man'utnya dalam 4 hal: i'rab, jenis atau nau', bilangan atau adat, ya, kemudian kejelasan atau at-ta'yin. Baik, ya, bisa dicatat terlebih dahulu, ya, terutama hukumnya itu dan contohnya. Kalau perlu, ya, buat 1 atau 2 contoh yang salah, kemudian dikasih tanda salah. Ya, saya bikin contoh yang salah. Ya, karena kalau orang paham, ya tanda ya kita paham itu, nanti kalau kita melihat kalimat yang salah kita tahu letak kesalahannya. Contoh misalnya saya bikin contoh yang salah. Ya. Jaa at-talibani mujtahidah. Jaa at-talibani mujtahidatun. Ini jelas salah, ya. Kita harus tahu, kita harus paham kalau kalimat ini jelas kalimat yang salah dalam banyak hal. Atau Ustaz bikin contoh yang mujtahidatan, tambah salah. Ya, ini dari keempat ini tidak ada yang sesuai, satu pun tidak ada yang sesuai. Di sini kesalahan yang pertama, i'rabnya nasab. Padahal manutnya adalah ya rofa dengan alif.
Ini rofa, kok ini jadi nasab. Ini salah. Padahal ini yang diinginkan ini adalah naat hakiki. Kemudian jenisnya. Jenis. Di sini mudzakkar, laki-laki. Tapi di sini muannas. Ada tak marbutohnya, tanda muannas. Berarti salah. Ini mudzakkar, kok ini muannas. Yang kedua salah. Yang ketiga bilangannya. At-talibani ini musanna, menunjukkan dua murid laki-laki. Mujtahidah ini mufrad. Ya. Ini musanna, ini mufrad. Salah. Yang ketiga, kejelasannya juga salah. At-talibani ada alif lamnya, ma'rifat dengan alif lam. Mujtahidah nakirah tanpa alif lam. Jadi ini ya contoh yang salah, ya salahnya fatal. Ya, keempat ini tidak ada yang sesuai. Jangankan empat, satu saja tidak sesuai. Ya, i'rabnya, jenisnya, bilangannya, kejelasannya tidak sesuai. Ada salah satu yang tidak sesuai dengan madbu'nya, maka kalimatnya salah. Apalagi kalau yang tidak sesuai itu 2, 3 atau bahkan semuanya. Baik. Ya, ini bisa dicatat terlebih dahulu. Ya. Kemudian dipahami. Kalau kurang paham atau ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang masih mengganjal, ya, masih bingung, ya, bisa tanya, ya, lewat apa Ustaz? Kan online, ya. Kalau biasanya tanya langsung angkat tangan, ya, sekarang bisa tanya, ya, lewat layanan chat yang ada di di YouTube, ya, yang ada di YouTube. Karena ya kajian ini ya di live di FB dan juga insya Allah akan di-upload di YouTube. Ya nanti kalian bisa bertanya, ya, atau saling mudzakarah, ya, saling berdiskusi, ya, tentang materi yang kita sampaikan, ya, antara satu santri dengan satu santri yang lainnya di layanan chat yang disediakan oleh aplikasi YouTube, ya. Dan juga ya kami ya minta tolong ya untuk kebaikan kita semuanya, ya, karena ya channel YouTube kami ini ya memiliki banyak kajian bahasa Arab pun tidak hanya ustadz, ada beberapa ustadz yang lain juga menyampaikan kajian bahasa Arab. Jadi untuk bisa mendapatkan video-video yang lainnya, kajian bahasa Arab yang lainnya, atau kajian-kajian ilmiah yang lainnya, sirah, ya, fikih, akidah dan yang lainnya, ya, bisa subscribe ya channel YouTube kami, like atau komen, ya, bukan untuk apa-apa, ya, supaya kalian ya bisa mendapatkan video-video yang bermanfaat yang lainnya, sehingga ya channel ini bisa lebih bermanfaat. Baik kaum muslimin, para santri-santriku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, juga para jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan sementara, ya, karena online jadi ya tidak perlu lama-lama, ya. Karena makan kuota dan yang lainnya. Juga semangatnya kalau online itu tidak seperti ya langsung, jadi mungkin sebentar-sebentar saja. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, kesabaran dalam menuntut ilmu agama, utamanya dalam mempelajari bahasa Arab. Ya. Hadza ma aqulu lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.